Pretty, isn't it? Perfectly balanced, as all things should be. If the laws of science are framed in their most perfect, most symmetrical form, then life cannot exist at all. At the dawn of the universe, there was nothing. Boom! Big bangs and 6 elemental crystals hurtling across the virgin universe. So here we have the Big Bang, and then the timeline of the universe. This is where we are. Pretty, isn't it? Perfectly balanced, as all things should be. Mungkin kalian setuju dengan kata-kata Thanos ini, bahwa alam ini seharusnya seimbang dengan sempurna. Karena itu, terlepas dari kejahatannya memusnahkan setengah makhluk di alam semesta menggunakan Infinity Stones, sepertinya Thanos mempunyai niat yang mulia, yaitu mengembalikan keseimbangan alam ini. If life is left unchecked, life will cease to exist. It needs correction. You don't know that! Tapi Thanos lupa bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna, karena yang sempurna hanya Tuhan. Mungkin terkesan bawa-bawa agama, tapi percaya atau tidak, sains menunjukkan hal yang sama. If the laws of science are framed in their most perfect, most symmetrical form, then life cannot exist at all. Di sini Profesor Michio Kaku, ahli fisika teori, mengilustrasikan. Kita berharap gasing ini terus berputar dan tidak berhenti, dalam arti seimbang dengan sempurna. Tapi realitanya tidak. Bagaimanapun gasing ini akan berhenti berputar. The slightest imperfection, the slightest little defect will cause it to vibrate, perturb, and fall to a lower energy state. Symmetry has been broken. Apa yang dimaksud Michio Kaku adalah alam ini bekerja justru karena ada cacat pada setiap komponennya. Itulah yang menjadikan kita bisa melihat realita. Come back to reality, Tom. Dalam kata lain, alam ini bekerja karena setiap hukum alam membatasi kesempurnaannya. Mengapa? Karena ia hanyalah potongan dari kesempurnaan yang sesungguhnya, yang dalam matematika disebut simetri. Seperti sayap kupu-kupu, kita tahu sayap kiri hanya sepotong dari sebelah kanan, karena kita tahu kedua sayapnya simetri. Maka kita melihat kesempurnaan kupu-kupu ketika melihat kedua sayapnya. Everything we see around us is nothing but fragments of this original perfection. Whenever you see a beautiful snowflake, a beautiful crystal, or even the symmetry of stars in the universe, that's a fragment. That's a piece of the original symmetry at the beginning of time. Konsep simetri dalam fisika pertama kali ditunjukkan oleh seorang matematikawan perempuan bernama Emmy Noether. Dia menunjukkan bahwa dari sudut pandang matematika, hukum-hukum fisika yang kita kenal seperti kekekalan momentum atau kekekalan energi sesungguhnya hanyalah konsekuensi dari simetri. Itu yang membuat para ilmuwan terus mengkoreksi teori-teori yang ada, seperti hukum gravitasi Newton yang kemudian dikoreksi oleh Einstein menjadi hukum relativitas umum. Dan semakin mereka mendalami, semakin mereka menyadari bahwa semua ini diatur oleh satu simetri yang sama. The laws are dictated really in their form by requiring tremendous amounts of symmetry. That's how we found them. And it keeps getting us to look for deeper and deeper connections. So ultimately, perhaps we exist because the universe had no other choice. An equation has no meaning to me unless it expresses a thought of God. At the dawn of the universe, there was nothing. Boom! Big bangs and 6 elemental crystals hurtling across the virgin universe. You're talking about the moment of creation. Yes. Big Bang, ini adalah teori di mana Stephen Hawking, yang mungkin kalian kenal sebagai ilmuwan ateis, sempat mengakui adanya sang pencipta. Itu ditulis dalam bukunya The Brief History of Time.
If we ever learn this, it would be the ultimate triumph of human reason. For then we would know the mind of God. Do you mean this? Yes. Ya, bagaimana tidak? Big Bang adalah teori yang sulit dibantah karena sains itu sendiri yang membuktikannya. Hawking termasuk yang membuktikannya bahwa alam semesta memiliki awal. You proved the universe had a beginning and thus a need for a creator. So here we have the Big Bang, and then the timeline of the universe. This is where we are. Penemuan teori ini berawal dari seorang astronom yang namanya dijadikan nama teleskop terbesar, Edwin Hubble. Dia orang pertama yang membuktikan dengan teleskopnya bahwa alam semesta ini benar-benar maha luas. Objek yang tadinya dikira hanya debu-debu di angkasa yang disebut nebula, ternyata adalah kumpulan galaksi di tempat yang jauh. Sehingga para astronom saat ini memperkirakan bahwa jagat raya ini memiliki lebih dari 200 miliar galaksi. Yang lebih mengejutkan lagi, saat Hubble mengamati galaksi-galaksi ini, dia menemukan bahwa galaksi-galaksi ini menjauh dari kita. Dan semakin jauh galaksinya, semakin cepat ia bergerak menjauh. Itu dibuktikan dengan adanya redshift, pergeseran gelombang cahayanya yang menuju warna merah, yang artinya semakin menjauh. But if the source is moving away from us, the wavelength is stretched towards the red end of the spectrum, or redshifted in the parlance of astronomers. Lalu ilmuwan lain, George Lemaitre, mencoba menjelaskan fenomena ini, bahwa bukan hanya galaksi-galaksi ini saja yang menjauh, tapi seluruh alam semesta saling menjauh satu sama lain. Dalam arti alam semesta mengembang seperti balon yang ditiup. Disinilah para ilmuwan menyadari bahwa seandainya waktu diputar balik, maka ada masa di mana alam semesta ini berawal dari satu titik. What if I reverse the process all the way back to see what happened at the beginning of time itself? The beginning of time itself? Yes. Bukti adanya Big Bang adalah ditemukannya jejak radiasi Big Bang yang disebut Cosmic Microwave Background yang ditemukan secara tidak sengaja oleh dua orang astronom, Arno Penzias dan Robert Wilson, dengan antenanya yang mirip trompet. Tapi ada satu hal yang mungkin kalian salah paham tentang Big Bang. Mungkin kalian menyangka alam semesta ini tadinya kosong, lalu Big Bang mengisinya. Tidak. Bahkan ruang kosong pun tidak ada, dan waktu pun belum ada. Karena Einstein terlanjur mengemukakan teori relativitas umum, bahwa materi, ruang, dan waktu adalah satu kesatuan. Artinya alam ini mengembang bersama ruang waktu itu sendiri. Lalu pertanyaannya, bagaimana para ilmuwan mendeskripsikan satu titik itu di mana ruang waktu itu sendiri tidak relevan? Sayangnya mereka tidak mampu menjelaskannya selain menyebutnya singularity atau singularitas. And at its end point, what are we left with? A space-time singularity. Sulit menjelaskan apa itu singularity, karena dalam matematika dan fisika, singularity dipakai untuk mendefinisikan sesuatu yang tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi bukan berarti tidak ada. Ada tapi tidak terjangkau oleh akal manusia. What do you mean keep going? Before the universe began? No. Keep going, develop the mathematics. They couldn't come up with a good answer, so we just say it's undefined. This is where our understanding of mathematics breaks down and we just call it a singularity. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, singularity artinya keganjilan. Tapi akar kata dari singularity itu sendiri adalah single atau singular. Artinya tunggal. Tunggal berarti tidak terbagi. Seperti dalam matematika, 1 dibagi 0 juga disebut singularity. Coba saja di kalkulator kalian ketik 1 bagi 0. Lihat apa hasilnya. Artinya sudah tidak bisa dibagi. Dan kalau kalian menggunakan kalkulator di Google, maka yang keluar adalah infinity. These infinity stones each control an essential aspect of existence. Batu-batu dengan kekuatan seperti Infinity Stones tidak ada di dunia nyata. Ya kecuali kalian percaya dengan kekuatan batunya Ponari atau semacamnya. Tapi kalau kalian mau mengambil pendekatan sains, ada 4 kekuatan besar yang mengatur alam ini. Gravitasi, gaya elektromagnet, gaya nuklir kuat, dan gaya nuklir lemah. Kalau kalian pernah belajar fisika, semua gaya yang pernah kalian pelajari mengerucut pada 4 gaya ini.
Keempat gaya ini mengatur alam ini dari dua sisi. Gravitasi mengatur alam makroskopik, seperti bagaimana planet dan galaksi harus bergerak, dan tiga gaya sisanya mengatur alam mikroskopik, bagaimana partikel-partikel di dalam atom saling berinteraksi. Karena itu ada dua teori besar dalam fisika yang mendeskripsikan dua alam ini. The two great pillars of physics are quantum theory, the laws that govern the very small particles, electrons and so on, and general relativity. Yes, Einstein. Einstein's theory, the laws that govern the very large planets and such. Dua teori ini atau empat gaya ini yang kemudian ingin disatukan oleh Stephen Hawking menjadi satu teori tunggal. Ya seperti Thanos ingin menyatukan 6 kekuatan Infinity Stones. Stephen is looking for a single theory that explains all the forces in the universe. Therefore, God must die. Dia bilang dia mampu menjelaskan semua. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan secara fisika dia bisa jawab. Berarti tidak ada tempat lagi untuk Tuhan. Kurang ajar nggak? Ya pada akhirnya bukan Tuhan yang mati, tapi Hawking yang innalillahi. Sementara satu teori itu belum ditemukan. Bahkan sebenarnya sebelum meninggal, Hawking menyerah dengan mengatakan, sebagian orang akan sangat kecewa jika tidak ada teori terakhir yang bisa dirumuskan dalam beberapa prinsip. Dulu saya termasuk yang percaya itu, tapi sekarang saya berubah pikiran. Terlepas apakah nanti satu teori itu bisa ditemukan atau tidak, karena sampai saat ini sebagian ilmuwan masih percaya itu ada, mari kita sedikit berbicara tentang teori kuantum. Have either of you guys ever studied quantum physics? The quantum realm is like its own microscopic universe. To get in there, you have to be incredibly small. Ini adalah teori paling rumit untuk dipahami, bukan hanya bagi kita, tapi bagi para penemunya sendiri. Bahkan Richard Feynman, seorang fisikawan yang juga terlibat dalam teori ini, mengatakan bahwa kalau kalian pikir kalian paham dengan mekanika kuantum, kalian tidak paham mekanika kuantum. Mengapa seperti itu? Fisika, seperti yang kalian tahu, disebut ilmu pasti karena mengukur sesuatu secara pasti. Seperti mengukur secara akurat di mana jatuhnya rudal ketika ditembakkan dengan sudut dan kecepatan tertentu. Atau memprediksi kapan kalian akan sampai di satu tempat dengan mengukur jarak dan kecepatan mobilmu dari GPS. Tapi anehnya, ketika para ilmuwan mencoba menerapkan itu pada makhluk terkecil di alam ini, yaitu partikel, hukum-hukum fisika seakan runtuh seketika. Mereka sama sekali tidak bisa memprediksi secara akurat posisi maupun kecepatannya. Dalam arti, hakikat partikel itu sendiri tidak bisa ditebak. The more accurately we measure the velocity of a particle, the less accurately we can measure its position in space. And according to my esteemed colleague, the particle does not exist at all until we observe it. That makes absolutely no sense to me. Exactly. See, the rules of the quantum realm aren't like they are up here. Everything is unpredictable. Is that anybody's sandwich? I'm starving. Kenyataan ini membuat goyah universe-nya para saintis. Mengapa bangunan dasar paling fundamental dari alam ini ditentukan oleh sesuatu yang tidak terukur? Sampai mereka mengadakan pertemuan khusus untuk membahasnya. Semua Avengers di dunia sains diundang, termasuk Einstein, pada pertemuan yang kemudian dikenal dengan interpretasi Copenhagen. Einstein sendiri mengatakan dengan kalimat yang terkenal sampai saat ini, Tuhan tidak bermain dadu, karena tidak terima alam ditentukan oleh sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Tapi kemudian kalimat ini dijawab oleh Stephen Hawking dengan kalimat, Tuhan bukan hanya bermain dadu, bahkan terkadang melemparkannya ke tempat yang kita tidak tahu. Apa kesimpulan kalian dari cerita ini? Apa endgame-nya? Kalian boleh menginginkan kekuatan seperti Thanos atau raja yang duduk di singgasana dengan segala kekuasaannya. Kalian boleh menginginkan kepintaran seperti Tony Stark atau ilmuwan dengan segala kejeniusan teorinya. Tapi jangan sampai kita dikutuk oleh kekuatan dan kepintaran itu sendiri. You're not the only one cursed with knowledge. My only curse is you. Karena kekuatan di dunia ini pasti ada batasnya. Akal pasti ada batasnya. I am inevitable. Alam sendiri menunjukkan ketidaksempurnaannya dan menunjukkan bahwa mereka hanya tunduk pada kesempurnaan yang lebih besar. Jika kita merasa pintar, ingatlah, bahkan kita tidak mampu menjelaskan makhluk sekecil nyamuk, atau lebih kecil dari itu, atau lebih kecil lagi.
Akal bukan ditujukan untuk mengetahui segalanya, tapi akal ditujukan untuk mengakui yang punya segalanya. Dia sempurna, dia esa, dia tak terhingga.